Halo bosku, semoga kalian lancar rezeki, sehat dan bahagia selalu. Review dan prediksi lolos hasil babak 16 besar Liga Champions. Ala pundit bola warung kopi. Santai, tajam, dan sambil guyonan saja bosku. Review dan prediksi lolos 16 besar Liga Champions versi warung kopi. Galatasaray versus Liverpool. Langsung ada yang nyeletuk. Liverpool kok tiba-tiba jadi kalem? Galatasaray main di kandang dengan tekanan tinggi. Supporter mereka seperti ikut menekan pemain Liverpool setiap kali memegang bola. Liverpool sebenarnya mencoba mengontrol permainan, tapi serangan mereka sering mentok sebelum masuk kotak penalti. Gol kemenangan Galatasaray datang dari momen yang sederhana tapi efektif. Setelah itu mereka bertahan seperti orang menjaga parkiran motor, rapat dan disiplin. Kesimpulan warung kopi, Liverpool masih punya peluang di leg kedua, tapi harus main lebih galak. Kalau tidak, bisa pulang lebih cepat dari jadwal. Galatasaray bermental juara. Mereka bisa imbang di Inggris dan lolos. Peluang Galatasaray lolos 60% dan Liverpool 40%. Atalanta versus Bayern Munchen. Ini pertandingan yang bikin orang warung kopi geleng-geleng kepala. Atalanta biasanya dikenal sebagai tim yang ulet dan menyerang tanpa takut. Tapi kali ini mereka seperti ketemu guru matematika yang galak. Bayern Munchen datang dengan serangan yang sangat tajam. Setiap kesalahan kecil dari Atalanta langsung dihukum. Serangan Bayern datang dari semua arah, sayap, tengah, bahkan pemain belakang ikut naik. Bagi Atalanta, pertandingan ini jadi pelajaran mahal, bahwa di Liga Champions, kesalahan kecil bisa berubah jadi bencana besar. Komentar khas warung kopi, Bayern kalau lagi panas, jangankan Atalanta, tiang gawang saja bisa gemetar. 99% Bayern Munchen lolos kali ini. Berat bagi Atalanta bisa menang di Jerman nanti. Atletico Madrid versus Tottenham. Kalau pertandingan ini dibahas di warung kopi, biasanya orang langsung menyalahkan pertahanan Tottenham. Terlihat Tottenham di bawah pelatih baru Igor Tudor ex-Juventus, minim taktik dan blunder. Pemasangan kiper minim pengalaman Antonin Kinski berbuah 2 gol cuma-cuma dan blunder. Di saat striker Atletico bermain dengan energi tinggi, tekanan mereka dari awal membuat Tottenham kesulitan membangun serangan dengan rapi. Gol cepat membuat pertandingan langsung terbuka. Tottenham sempat membalas dan mencoba mengejar. Tapi setiap kali mereka menyerang, pertahanan mereka sendiri justru terbuka. Atletico memanfaatkan itu dengan sangat baik. Serangan balik mereka cepat dan mematikan. Kesimpulan ala warung kopi, Tottenham punya pemain menyerang bagus, tapi pertahanan mereka kadang seperti pintu rumah yang lupa dikunci. Peluang Atletico Madrid lolos 80%. Main di Inggris, Tottenham masih ada peluang di leg 2, tapi cuma 20% kemungkinan lolos, di saat performa masih angin-anginan. Tudor bisa dipecat sebelum habis kontrak. Newcastle versus Barcelona. Newcastle tampil rapi, militan, bisa meladeni tiki-taka Barcelona. Pertandingan asik dan seru ditonton. Barcelona bermain dengan gaya khas mereka, penguasaan bola, umpan pendek, sabar mencari celah. Newcastle sebaliknya, bermain dengan energi dan fisik yang kuat. Pertandingan jadi seperti duel dua gaya sepak bola. Barcelona mengontrol bola, Newcastle mengontrol tempo dengan tekanan fisik. Hasil imbang membuat duel ini masih terbuka. Leg kedua nanti akan sangat menentukan. Barcelona pintar mengatur permainan, tapi Newcastle tidak mudah ditaklukkan. Barcelona 70% bisa lolos. Menang di Spanyol akan sulit bagi Newcastle. Bayer Leverkusen versus Arsenal. Pertandingan ini seperti duel dua tim muda yang sedang naik daun. Leverkusen bermain agresif di kandang dengan serangan cepat. Arsenal lebih sabar membangun serangan dari lini tengah. Pertandingan berlangsung cukup taktis. Kedua tim berhati-hati agar tidak kebobolan terlalu banyak. Gol balasan Arsenal membuat pertandingan tetap seimbang dan membuka peluang bagi kedua tim di leg kedua. Ini bukan pertandingan penuh emosi, tapi pertandingan penuh strategi. Arsenal berpeluang lolos ke 8 besar dengan bermain di kandang sendiri di leg kedua nanti. Peluang 70% Arsenal lolos. Bodo Glimt versus Sporting CP. Cerita indah Bodo berlanjut. Kejutan demi kejutan mereka buat. Jika Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter Milan saja mereka kalahkan, siap-siap klub yang akan berhadapan dengan Bodo gemetar kakinya. Di babak 16 besar, Bodo Glimt bermain tanpa rasa takut. Mereka menyerang dengan tempo cepat dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Sporting terlihat kesulitan menghadapi tempo permainan tim Norwegia ini. Pertahanan mereka sering terlambat mengantisipasi serangan. Gol demi gol membuat pertandingan semakin berat bagi Sporting. Komentar warung kopi. Kadang tim yang tidak terlalu dikenal justru bermain paling berani. Bodo Glimt 80% berpeluang lolos ke babak 8 besar. PSG versus Chelsea. Mentalitas juara pelatih Luis Enrique di Champions ditularkan ke PSG.
Mereka tampil all out dan garang di babak 16 besar. Pertandingan ini menunjukkan kualitas serangan PSG yang sangat berbahaya. PSG bermain agresif dengan serangan cepat dari lini depan. Chelsea mencoba melawan dan bahkan sempat mencetak gol. Tapi setiap kali mereka kehilangan bola, PSG langsung menyerang dengan cepat. Pertahanan Chelsea terlihat kesulitan menghadapi kecepatan dan kreativitas pemain PSG. Kesimpulan pundit warung kopi, Chelsea sebenarnya tidak bermain buruk, tapi PSG sedang dalam malam yang sangat tajam. Peluang lolos PSG hampir 90%. Pelatih Chelsea minim pengalaman di Liga Champions. Real Madrid versus Manchester City. Ini pertandingan yang paling banyak dibahas di warung kopi. Manchester City sebenarnya diunggulkan di laga ini. Absennya pemain bintang Madrid, bek Eder Militao, gelandang Jude Bellingham, striker Rodrigo dan Kylian Mbappe yang cedera, membuat para pengamat dan netizen bola rame-rame meledek Real Madrid. Ditambah pelatih baru Madrid, Alvaro Arbeloa, minim pengalaman harus adu taktik dengan pelatih kelas Profesor Manchester City, yaitu Pep Guardiola. Tapi Arbeloa juga membuktikan dia punya potensi jadi pelatih hebat. City bermain dengan penguasaan bola yang sangat dominan. Mereka mengontrol tempo dan mencoba membuka ruang dengan umpan pendek. Tapi Real Madrid bermain sangat efektif. Mereka tidak terlalu banyak menyerang, tapi setiap serangan mereka berbahaya. Ketika peluang datang, Real Madrid tidak menyia-nyiakannya. Inilah yang sering terjadi di Liga Champions. Pengalaman berbicara. Komentar khas warung kopi. Kalau Liga Champions sudah masuk fase gugur, Real Madrid seperti pulang ke rumah sendiri. Di leg kedua, City akan menyerang habis-habisan. Real Madrid belum aman. Di Inggris, City akan mengamuk. Mereka bisa membalikan keadaan. Peluang lolos masih sama kuat, 50%. Kesimpulan ala warung kopi. Dari semua pertandingan 16 besar ini, ada beberapa hal yang terlihat jelas. Tim dengan pengalaman Liga Champions biasanya lebih tenang. Serangan cepat dan efektif masih jadi senjata paling mematikan. Beberapa tim besar justru sedang kesulitan menemukan performa terbaik mereka. Dan seperti kata pelanggan tetap di warung kopi bola, di Liga Champions bukan yang paling indah mainnya yang selalu menang, tapi yang paling pintar memanfaatkan kesempatan. Semoga tim jagoanmu lolos ke 8 besar, bosku.